Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali pada kajian kita. Dan alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilah kesabaran, keutamaan bersabar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya fawaid, ya, keutamaan, kelebihan daripada kesabaran itu selama kita hidup di dunia ini kabiratun wa'azimah, sungguh sangat besar dan sangat agung. Dan setiap kita semestinya dan seharusnya menghiasi diri kita dengan sikap sabar ini. Ya, ketika kita menghadapi cobaan atau musibah dalam hidup ini, baik diuji oleh Allah dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Dan juga kesabaran kita dalam menghadapi hidup ini, bersikap sabar itu adalah merupakan juga tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian bersabar, ya, lahuwa khairun, sungguh itu adalah yang terbaik, lis-sabirin, bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah juga berfirman, ya, mengkhitab atau istilahnya menyapa Nabi kita Muhammad SAW, berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan wasbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, sabarlah atas apa yang mereka katakan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka atau tidak lagi berbicara dengan mereka, tapi dengan cara wahjurhum hajran jamila, dengan cara yang baik. Nabi kita Muhammad SAW menghadapi berbagai macam bentuk intimidasi, ya, baik dengan kata atau dengan perbuatan dari kafir Quraisy, dan Allah menyuruh beliau untuk bersabar atas apa yang mereka katakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga keutamaan sabar ini sangat luar biasa. Salah satunya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang membandingkan antara orang yang bergaul atau bermasyarakat, lalu dia mendapatkan cobaan atau mendapatkan gangguan atau sikap yang tidak baik, ya, kata dan perbuatan dari masyarakat di mana dia bergaul, dan dia bersabar, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan juga tidak sabar atas perlakuan orang-orang yang ada di sekelilingnya, misalnya dengan masyarakatnya. Nah, itu kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang bersabar atas keburukan kaumnya itu lebih baik daripada yang tidak sabar dan dia tidak bergaul dan tidak sabar atas keburukan kaumnya itu. Dalam hadis juga dikatakan, kata Rasulullah, man qadhama ghaidhahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, ya, wa huwa yaqdiru ala ayyantasira, padahal dia ketika dia menahan marahnya itu, padahal dia mampu untuk memenangkan atau mampu untuk istilahnya membalas misalnya, ya, atas orang-orang itu, tapi dia lebih memilih untuk menahan amarahnya. Da'ahullahu, ya, tabaraka wa ta'ala, Allah memanggil dianya, Allah yang maha suci, maha tinggi, memanggil dia pada hari kiamat kelak ala ru'usil khalaiq, di hadapan banyak makhluk, ya, Masya Allah, orang yang menahan amarahnya dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan semua makhluk. Kemudian apa? Hatta yukhayyirahu, sampai dia disuruh milih orang yang menahan amarahnya ini, yang bersabar ini, fi huril ain, memilih bidadari-bidadari yang cantik jelita, ayyatuhan nasya'a, di antara mereka mana yang diinginkan oleh orang yang bersabar ini. Nah, inilah bagaimana besarnya pahala balasan yang diterima oleh orang-orang yang mampu menahan amarahnya, kemarahannya.
Dan Allah juga berfirman, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarahnya dan mau memaafkan orang yang menyakitinya itu, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ketika kita mampu menahan amarah dan mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita itu, berbuat buruk kepada kita, kita maafkan dia, itu yang dikatakan sebagai ihsan, perbuatan baik. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersabar itu, ya, yuhibbu as-sabiri. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik karena dia telah berbuat kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ada 70 ayat, ya, hampir 70 ayat yang berbicara tentang kesabaran. Artinya ini menunjukkan akan manzilah, kedudukan sabar itu sangat agung, sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan orang untuk tidak menuruti nafsu ammarah bisu'nya itu, menahan untuk tidak berbuat keburukan. Dia tahan dirinya. Makanya manzilah, kedudukan sabar ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 70 ayat yang berbicara tentang itu, dan di antaranya adalah yang bentuknya adalah memuji perbuatan kesabaran dan orang yang sabar, dan yang kedua adalah berbentuk perintah untuk berbuat sabar. Sehingga ulama mengatakan semua kebaikan itu kulul hasanat laha ajr, maklum, ya, punya dia takaran pahala yang sudah maklum, sudah ditulis berapa. Misalnya kalau kita sholat berjamaah 27 derajat, baca Quran 1 huruf bisa 10 pahala. Tapi ila sabar, kecuali kesabaran itu enggak ada batasan pahalanya, saking banyaknya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar ini pahalanya itu, ya, tidak bisa dihitung, bighairi hisab. Nah, mana yang kita mau pilih? Apakah kita memperturutkan amarah kita, nafsu amarah kita, ataukah kita khazmul ghaidh, kita tahan kemarahan kita, ya. Ada di 70 ayat, Masya Allah. Mungkin kadang kita juga ini mengatakan bahwa sabar itu hanya pada musibah saja. Ternyata tidak, saudaraku sekalian, bahwa sabar itu ada pada 4. Pertama adalah as-sabru indal masaib, sabar ketika ada musibah. Nah, bagaimana caranya kita sabar ketika ada musibah atau bala datang kepada kita? Bagaimana kita menahan jiwa kita itu supaya tidak ada rasa marah kepada Allah ketika diuji dengan bala atau musibah itu. Terus tetap bahwa kita yakin bahwa ini adalah merupakan cara Allah menguji kita, apakah kita bersabar atau tidak. Itu pertama, sabar atas musibah. Kedua, sabar atas kebaikan atau nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita disuruh bersabar kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan bagaimana kita ikat supaya nikmat ini atau bersyukri, dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat ini, kalau ada nikmat kita bagi kepada orang, kita tidak kufur dengan nikmat itu. Itu cara bersabar terhadap nikmat. Atau tidak, dengan nikmat ini kemudian kita menjadi orang yang melampaui batas dalam membelanjakan atau dalam bersikap. Atau juga jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita takabur. Nah, itu cara bersabar terhadap nikmat. Yang kedua. Yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan. Nah, apa maksudnya sabar dalam ketaatan? Bagaimana kita muhafadzah wa dawam, memelihara terus ketaatan kita dan dawam, rutin, tidak boleh berhenti. Ini nama sabar dalam taat juga. Nah, yang kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dalam maksiat. Maksudnya gimana?
kita terus menahan diri kita jangan sampai jatuh pada kemaksiatan. Jadi inilah yang bagian-bagian kesabaran yang harus kita terus laksanakan. Sabar atas bala, ujian, atas nikmat, atas taat, dan juga atas kemaksiatan. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa fadilah kesabaran, keutamaan kesabaran adalah pertama, tentu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan innama yuwaffas as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, tidak dihitung. Ya, saking banyaknya. Kemudian yang kedua, tentu kita akan mendapatkan mahabbatullah. Ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang ketiga adalah kita akan dapatkan surga. Ya, sebagaimana tadi ada seorang dalam sebuah hadis diungkapkan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah yang buta, minta doakan supaya bisa melihat kembali. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu pilih apakah kamu sabar atas musibah ini, ya, maka engkau akan dapatkan surga. Nah, beliau mengatakan, kalau gitu saya akan sabar dengan dalam terhadap musibah ini, saya nggak bisa melihat, dan saya minta untuk tidak doakan bisa melihat kembali. Dapat surga, kata Rasulullah. Walakil jannah, bagi kamu surga kalau kamu bersabar atas musibah ini. Kemudian yang keempat adalah adanya ma'iyatullah. Jadi orang yang sabar ini akan selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama kita, kita nggak butuh orang. Allah akan menggerakkan orang itu untuk membantu kita. Yang penting bagaimana kita bersabar itu karena Allah akan bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Jadi jangan dibalik. Kita akrab-akrab sama manusia tapi Allah marah, tidak bisa. Ini kaidah yang terbaik. Tapi bagaimana kita bersabar ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan menggerakkan orang ya untuk menolong kita. Yang kelima, kesabaran itu adalah sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seorang diberikan satu pemberian, satu karunia yang lebih baik, yang lebih luas daripada bersikap sabar. Kemudian yang keenam, ketika kita bisa meninggalkan maksiat, sabar atas musibah, sabar atas ketaatan, sabar atas maksiat kita, maka di situ adalah ada lazzatul iman, ada rasa lezatnya iman, kemanisan iman kita ketika kita bisa menahan diri untuk tidak marah dan segala macam. Ada rasa iman yang sangat luar biasa. Yang ketujuh adalah bagi orang sabar itu ada tiga bisyarah, ada tiga kabar gembira. Yang pertama adalah salawatun dari Allah. Ada keberkahan, kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawatun min rabbihim. Kemudian warahmah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Kalau Allah sudah rahmat kepada kita, Masya Allah, ini adalah karunia yang paling besar. Rahmat itu adalah kunci segala macam. Jadi ibadah-ibadah kita ini untuk memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan bersabar ini kita akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga bisyarahnya, kabar gembira adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Masya Allah. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang kalau dia datang kepada musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu sabar atas perlakuan orang, sabar atas musibah, sabar dalam ketaatan. Kalau kita sabar, ya Allah berikan kabar gembira. Yang namanya sabar itu yang ketika dia dapat musibah dia kembalikan kepada Allah. Nah, kata Allah, ya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Nah, orang-orang yang bersabar ini dapat salawat dari Allah, kebaikan, keberkahan. Ya. Kemudian warahmah, dapat rahmat dari Allah. Kemudian juga mendapatkan hidayah. Masya Allah.
Berbahagialah orang-orang bersabar. Marilah kita marilah terus kita menghiasi diri kita dengan kesabaran, dan mari kita tingkatkan kesabaran kita. Isbiru wasabiru, kata Allah. Jadi sabarlah. Nah, lagi datang musibah lebih besar, wasabiru, tingkatkan lagi kesabaran. Wasabiru, terus tingkatkan kesabaran kita. Dan yakinlah ketika kita menghadapi sesuatu itu, Allah tidak akan membebani kita yang tidak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita terima bukanlah untuk membunuh kita, tapi untuk menguji kita. Bahkan dalam hadis itu bahwa Allah jika mencintai satu kaum, seorang hamba, ibtalahum, Allah uji dia. Ya, kita sudah melakukan kebaikan tapi ada ujian, itu namanya tanda cinta dari Allah. Ibtalahum, apakah dia shadiq fi hubbi, apakah dia jujur dengan cintanya kepada Allah atau tidak, maka dia diuji. Masya Allah, ujian datang dari Allah itu adalah anugerah sebenarnya bagi kita, asal kita tetap selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.